Nah, bagusnya juga ini boomnya juga dimainkan ya teman-teman ya. Jadi boomnya juga dimainkan karena apa? Nanti biar oli hidroliknya itu juga berputar ya. Jadi biar ikut hangat olinya itu. Nah, seperti ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia teman-teman. Oke, hari ini saya akan melakukan kegiatan menghidupkan atau menyalakan mesin-mesin ini ya teman-teman ya, mesin-mesin besar ini ya. Karena ini perusahaan kami sudah melakukan sedang akan menyambut hari raya Idul Fitri ya. Jadi operator-operator semua dikasih cuti untuk cuti bersama keluarga di rumah ya. Jadi di sini saya yang dapat tugas piket ya. Jadi tugas piket untuk menyambut hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Jadi saya di sini tugasnya ini setiap harinya harus membunyikan mesin atau menghidupkan mesin ini ya, mesin-mesin besar ini ya. Nah, ini kenapa ini mesin-mesin besar ini harus dinyalakan setiap hari ya teman-teman ya. Itu fungsinya untuk apa ya? Yang pertama tadi udah saya lakukan pengecekan ya teman-teman ya. Udah saya cek tentang olinya, tentang air radiatornya, semua cukup ya. Jadi walaupun saya running setiap hari tapi tetap saya cek mesinnya ya, saya cek semua. Karena apa teman-teman? Walaupun ini ya teman-teman ya, mesin ini tidak bergerak ya, tetap mesin ini walaupun dia tidak bergerak atau diam saja, tapi setiap kita memanasi mesinnya itu saya tetap melakukan pengecekan. Untuk apa teman-teman? Jadi kalau ada kebocoran, ada kabel yang digigit tikus, kita tahu ya. Maksudnya kan seperti ini kan, lokasinya seperti ini. Ada tikus kah, ada kucing kah, atau apa dia yang ke dalamnya itu, di dalamnya biasanya kan ada tikus ya. Jadi kita tahu nanti ada kebocoran atau apa, ada kabel yang digigit ya, pastikan nanti kelihatan. Nah, kenapa dia harus kasih panas teman-teman? Nah, ini dia untuk menjaga suhu ya, untuk menjaga suhu suhu baterai ini ya, menjaga arus listrik, terus komponen-komponen mesin yang lain ya. Jadi kan mesin ini kan ada oli ya, ada yang lain, jadi hangat ya, supaya dia hangat. Juga ada filter solar, ada ini, jadi semuanya itu biar tetap berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Jadi sebelum melakukan pemanasan ini kita harus cek semua dulu. Tetap tadi sudah saya lakukan pengecekannya. Jadi kalau kita lakukan pemanasan, nah itu sekiranya sampai temperatur panasnya itu sampai sekitar setengah ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk alat-alatnya sendiri semua Komatsu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dicek semua baru kita panasin ya teman-teman ya. Jadi biar kebiasaannya itu bagus gitu ya, walaupun alat nggak kerja tetap kita cek. Untuk kuncinya biasanya saya taruh di sini ya. Kenapa saya piket? Kenapa saya yang piket kok yang lain tidak piket? Karena yang lain itu asli anak wilayah ya, dan saya ini Saya ini perantau ya teman-teman ya. Saya jadi kalau pulang ke daerah saya itu tiketnya lumayan mahal. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Komatsu itu enggak ada otomatisnya teman-teman ya. Jadi dia tuh enggak ada saklar otomatisnya untuk mematikan, dia enggak ada. Nah, kita tunggu semuanya normal dulu ya, biar semuanya normal ya. Solarnya naik, semua udah naik, baru kita start. Nah, kita tunggu sampai dia naik ya teman ya. Ini temperaturnya dia sampai naik setengah ya. Kita biarkan ya kurang lebih mungkin 1/4 jam ya teman-teman ya. Kurang lebih mungkin 1/4 jam. Nah, jadi habis kita nyalakan begini, biarkan sampai dia panasnya naik. Untuk menjaga arus listrik juga ya teman-teman ya. Jadi arusnya itu tetap berputar, komponen-komponen yang lain juga berputar, terus elemen-elemen yang di dalam mesin itu bisa terlumasi kembali oleh oilnya ya. Nah, ini sekarang yang loader besar ya, yang Komatsu 480. Nah, itu pentingnya mesin besar harus selalu nyala ya teman-teman ya.
Nah ini juga nih, ini yang baru ini. Oke. Nah kita kasih nyala juga ini teman-teman. Jadi setelah kita nyalakan begini, nanti baru kita matikan lagi. Nah bagusnya juga ya, bagusnya juga ini boomnya juga dimainkan ya teman-teman ya. Jadi boomnya juga dimainkan karena apa? Nanti biar oli hidroliknya itu juga berputar ya. Jadi biar ikut hangat olinya itu. Nah seperti ini ya, naikkan turunkan. Jadi olinya juga berganti, oli hidroliknya itu dari tangkinya keluar pindah ke root, yang dari root pindah ke tangki ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita tunggu sampai ininya ya, kita tunggu sampai ini arus apa, temperatur panasnya naik ya, sampai di setengah. Nah kalau yang lain yang naik nggak boleh, tapi kalau suhunya ini biar naik ya, temperaturnya biar naik dulu panasnya. Oke, yang 470 sekarang. Nah jadi ini kegiatan saya selama menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Saya kalau pulang ke Lampung teman-teman, jadi tiketnya lumayan ya. Nah ini kegiatan saya ya teman-teman ya. Jadi walaupun tidak kerja dia tetap bersih alatnya ya, tetap dicuci bersih. Nah biar agak normal dulu ya teman-teman ya. Itu tinggal yang kecil ini, kita tunggu sampai temperaturnya ini naik ya teman-teman. Nih temperaturnya naik. Dan nggak lupa juga ya teman-teman ya, dari semua ya, semua itu pasti saya naik turunkan ya ininya ya, baketnya ya. Jadi supaya olinya juga berganti, air radiatornya berputar ya, terus oli hidroliknya juga berganti, elemen-elemen olinya juga sudah mulai terlumasi ya. Nanti kalau terasa semuanya udah cukup, baru kita matikan ya. Biasanya 1/4 jam ya, 1/4 jam atau 20 menit lah biasanya dia udah naik, udah normal ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi semua di gerak-gerakkan. Arus listriknya juga terjaga ya. Kalau misalnya dia ada di Komatsu itu enggak ada otomatisnya. Kalau di Caterpillar biasanya dia ada di bawah sini ya. Jadi saklarnya itu dimatikan tag, udah dia arus listrik semuanya itu udah hilang dari komponen-komponen udah hilang. Tapi kalau Komatsu enggak, dia langsung di ini, langsung dia enggak ada. Jadi misalnya kita pegang arus akinya itu, kita sambungan ke aki itu udah ada arus listriknya langsung dia beda dengan yang lain ya, kayak di alat-alat yang lain. Lebih simple mungkin ya. Oke, sekian dulu dari saya ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel saya berkembang dan selalu berbagi lah ya seputar informasi seputar well loader.
Buat teman-teman terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salamnya dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.